Mau bisnis makanan? Simak dulu 7 tips ini yang sudah Kailin rangkumkan untuk kalian. And it's me, Kailin. Makanan merupakan salah satu bisnis yang masih terlihat seksi dijalankan. Alasan dasarnya sebut perencanaan keuangan finansianku, Juan Mahir Muhammad, karena makanan adalah kebutuhan dasar dari setiap manusia. Kini, makanan dan minuman bukan hanya sekedar kebutuhan primer, namun juga bisa menjadi kebutuhan gaya hidup dalam bersosialisasi. Kita bisa lihat berbagai postingan media sosial, pasti ada postingan berupa makanan dan minuman yang terlihat menggiurkan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan bisnis kuliner di tanah air memang sangat maju. Baik yang kasat mata terlihat di jalanan maupun bisnis makanan yang tidak memiliki fisik bangunan dengan secara online, ujar Juan. Namun jika kamu ingin menikah, kamu ingin memulai bisnis makanan, perlu dilakukan suatu strategi tepatulai bisnis makanan. Perlu dilakukan suatu strategi yang tepat agar tidak merugi, apalagi di masa pandemi ini. Oleh karena itu, berikut adalah hal yang harus diperhatikan dalam bisnis makanan menurut Juan Mahir Muhammad. Yang pertama, putuskan produk yang ingin dijual. Jenis makanan dan minuman banyak sekali ragamnya. Semua bisa dijual. Namun untuk menentukan apa yang akan dijual memang sedikit sulit. Jika salah ambil keputusan, bukan untung, namun rugi yang akan didapatkan. Menurut Juan, kamu bisa mengawali menjual apa yang kamu sukai, atau mahir dalam membuat makanan tersebut. Hal ini dapat berdampak terhadap riset bisnis dan perkembangan produk yang akan ditawarkan. Jelasnya, misalnya kamu suka makan bakso. Sebelumnya pasti banyak sekali warung atau restoran bakso yang sudah kamu rasakan dari berbagai jenis dan varian bakso. Sehingga kamu juga tahu jenis bakso yang mana disukai oleh para konsumen dan layak dijual. Dan yang kedua, lakukan perkembangan produk dan riset. Setelah kamu tentukan produk spesifik apa yang akan kamu jual, coba dulu buat produk versi kamu. Jika belum bisa masak, kamu bisa belajar otodidak melalui internet. Disarankan untuk mencoba disajikan kepada keluarga atau teman terdekat dan minta umpan balik dari segi rasa dan tampilan. Kamu juga bisa menanyakan harga yang pantas untuk dijual ke konsumen. Dalam tahap ini, terima semua masukan dan jangan baper, ucap Juan. Dan yang ketiga, teliti dalam perhitungan harga pokok produksi atau yang dikenal dengan HPP. Dalam melakukan riset di atas, kamu juga sudah harus memulai perhitungan biaya produksi atau disebut harga pokok produksi. Di sini banyak yang melakukan kesalahan, yakni perhitungan HPP hanya dihitung dari bahan baku saja, kata Juan. Padahal dalam praktiknya masih banyak komponen lain yang harus diperhitungkan seperti listrik, penggunaan kemasan, ongkos belanja, kuota internet, dan lainnya. Meski komponen tersebut biasa digunakan dalam keseharian, namun tetap harus dipertimbangkan agar kedepannya tidak salah dalam menetapkan harga. Dan yang keempat,
riset perilaku konsumen dan kebutuhan pasar. Langkah ini penting dilakukan agar target bisnismu jelas dan tentu saja bisa meminimalisir kerugian bisnis. Hal itu bisa dilakukan bersamaan pada saat memilih tempat dan lokasi bisnis. Lokasi di sini pun juga terhitung jika mau jualan online, misalnya mau jual di marketplace, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, sebut juan. Tanyakan berbagai resiko bisnis pada diri kamu sendiri. Lalu lakukan riset lebih jauh perilaku konsumenmu nantinya. Misalnya, jika kamu jualan bakso, zaman sekarang bagaimana cara konsumen mendapat semangkuk bakso? Jam berapa saja konsumen ingin menyantap bakso? Apakah ada pesaing di lokasi tersebut? Apa yang menjadikan baksomu berbeda dengan yang lain? Dan yang kelima, catat semua pemasukan dan pengeluaran. Selain memikirkan bentuk bisnisnya, perlu juga memikirkan perencanaan keuangannya agar minim kerugian. Hal yang bisa kamu lakukan adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran bisnismu. Pencatatan di sini bukan hanya bicara soal uang, namun juga bicara soal ketidaksediaan stok bahan baku. Di Finansialku, hal yang sangat penting karena dapat membantu kita melakukan riset ke depannya agar bisnis kita semakin tumbuh, kata Juan. Dan yang keenam, pisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Poin ini menjadi kesalahan yang sering terjadi dari para pengusaha, karena faktor inilah yang akan membuat usahamu tidak akan berkembang. Sehingga Juan menyarankan, dalam pemasukan mulai pisahkan antara rekening pribadi dengan rekening bisnis. Karena jika tidak kamu melakukan tahap ini, nanti secara sadar atau tidak kamu menggunakan uang bisnis untuk kepentingan pribadi. Yang terakhir, buat standar operasional prosedur atau yang dikenal dengan SOP. Bila kamu sudah mantap dalam berbisnis makanan dan ingin mengembangkannya, maka akan bijak jika membuat standar baku yang harus dilakukan. Kamu bisa buat SOP yang kamu harus lakukan sebagai bos atau karyawanmu yang akan lakukan nantinya. Ini juga bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh karyawan kita, ucap Juan. Sekarang, ketika kamu ingin sudah siap untuk memulai bisnis kuliner, pastinya kamu harus yakin terhadap produk yang akan kamu jual. Saran Juan, hindari penetapan produk hanya dari sekedar ikut-ikutan yang lagi tren. Misalnya, lagi gempar jualan es kepal Milo, dan kamu ikut-ikutan tren tersebut. Bisnis tersebut hanya seumur jagung, sudah hilang semuanya dan tutupnya. Dan itu dia rangkuman dari Kailin, 7 tips dalam berbisnis makanan. Menurut kalian bagaimana episode kali ini? And see you di next episode. Bye.